Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Saya dari TI 12GE. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih yang namanya perkembangan pribadi, perkembangan diri. Nah, di sini kita memiliki dua poin. Yang pertama adalah pengembangan, yang kedua adalah diri. Jadi kita ada perkembangan, apa sih perkembangan itu, apa sih diri itu. Nah, perkembangan diri kita sendiri gitu kan. Oke, kita pernah bertanya, siapakah saya? Siapakah saya? Saya itu siapa sih gitu kan. Nah, kemudian kita berkaca pada diri kita sendiri. Siapa sih saya itu? Apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya perbuat selama ini gitu kan. Oke, kemudian lanjut ke tujuan dari perkembangan diri itu apa sih? Nah, yang pertama, untuk belajar bagaimana kita mempelajari diri kita sendiri, bagaimana cara kita mempelajari, bagaimana cara kita bersikap, atau bagaimana cara kita mengembangkan diri kita. Kemudian tujuan kedua untuk mengembangkan harga diri atau kepercayaan diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk bagaimana cara kita meningkatkan pribadi kita atau yang namanya perkembangan kepribadian tersebut. Kemudian kita memiliki beberapa faktor tentang perkembangan diri ini. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik, kita tahu faktor fisik adalah faktor yang bisa dilihat oleh tatap mata. Yang pertama, seperti wah ini ganteng nih, wah ini cantik nih, kan gitu kan. Nah, itulah faktor fisik yang bisa dilihat dan untuk merasakan kalau kita itu lebih percaya diri gitu kan. Misalnya, oh gua tinggi nih, oh keren gitu kan, kamu tinggi, keren deh. Kemudian yang kedua adalah faktor karakter. Karakter kita itu apa sih? Entah pemalu, penyabar, pemarah, atau yang lain-lain. Misalnya kalau pemalu, ya bagaimana kita menyikapi agar jangan terlalu malu gitu, malu-malu sama kucing. Kemudian pemarah, bagaimana kita menyikapi jangan terlalu marah atau jangan terlalu dapat emosinya itu bisa dijaga lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor emosi. Ini dia, kita bahas emosi. Bagaimana kita menyikapi agar jangan emosi kita itu terlihat oleh orang lain. Dengan apalagi kita menggunakan fisik. Kalau sudah menggunakan fisik itu udah cenderung konotasinya tidak baik ya. Kemudian proses pengembangan diri. Proses pengembangan diri. Nah, yang pertama kita menghargai kemampuan diri kita. Kita mempunyai kemampuan. Kita mempunyai kemampuan apa nih? Entah bisa desain atau program atau apa gitu kan. Ya kita harus bisa mengembangkannya. Mengembangkan dari faktor apa sehingga kita dapat berguna bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah mencerminkan rasa nyaman. Kita harus mempunyai, gua nyaman nih di sini nih, enak nih. Nah, terus tuh seperti kita menjaga kesehatan kita, menjaga asupan nutrisi kita, makan kita, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, perbaikan hubungan antar manusia. Bagaimana kita memperbaiki hubungan antara manusia, bagaimana kita menyikapi dengan teman, sahabat, atau yang lain-lainnya. Yang kemudian yang keempat adalah tetap bersikap positif atau mindset positif. Mindset is doa. Jadi kalau kita mempunyai sebuah mindset, itu harus positif terus. Misalnya contoh nih, kita terlambat nih, bangun siang nih, misalnya
kita pengen pergi sekolah, aduh telat nih, udah jam segini nih, pasti telat. Coba kalau kita berpikir positif, nah kemudian wah baru jam segini gitu kan, tenang aja, jalan lancar gitu kan, tenang aja. Nah, tahu-taunya beneran nggak terlambat, dosen yang terlambat. Itu adalah mindset positifnya. Kita harus berpikir positif selalu. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan atau bagikan pada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.